Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Aprianto. Saya dari kelas 03 HUP 004. Saya akan menjelaskan tentang sejarah politik hukum adat untuk menyelesaikan mata kuliah hukum adat, yakni dosen pengampu Ibu Reni Suryani. Pada masa Kompani VOC, masa Kompani VOC mempunyai dua sifat, yaitu saudagar atau pedagang dan badan pemerintahan dengan hak mengurus susunan rumah tangganya sendiri. Pada tempat pusat pemerintahan untuk segala orang, golongan, bangsa apapun berlaku untuk hukum Kompani, yaitu hukum Belanda. Nyata bahwa hukum adat adalah anak negeri yang tidak diindahkan. Prinsipnya, di daerah yang dikuasai oleh VOC harus berlaku hukum VOC, baik bagi orang VOC sendiri maupun orang Indonesia serta orang asing lainnya yang ada di daerah itu. Prinsip tersebut pada kenyataannya tidak dapat berjalan dengan baik. Resolusi pada 21 Desember 1708 dan resolusi 30 November 1747 pemberlakuan hukum adat di beberapa pengadilan di daerah prinsip tidak dapat dipertahankannya. Itu disebabkan oleh kekurangan alat-alat pemerintah VOC sebagai akibat politik yang dititikberatkan pada mencari keuntungan atau laba sebanyak-banyaknya. Pandangan VOC terhadap hukum adat masih belum menemukan hukum adat sebagai hukum rakyat. Diidentifikasikan dengan hukum Islam atau hukum raja-raja. Dan apabila ada kesempatan, hukum adat itu direproduksi dengan memuat banyak anasir hukum barat, mengira bahwa hukum adat itu terdapat dalam tulisan-tulisan berupa kitab-kitab hukum. Menjalankan suatu politik hukum adat yang dapat dipraktekkan bersifat oportunis apabila keadaan memerlukan, maka prinsip di atas ditinggalkan dan ditetapkan adat bagi orang Indonesia atau orang Indonesia tersebut dibiarkan hidup menurut hukum adat. Masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Daendels mengambil jalan tengah dari pemberlakuan pada pasal 86 Charter 1804 atau 27 September 1804 yang disahkan oleh pemerintah Republik pada saat itu. Kebijakan Daendels pada pokoknya hukum adat akan diperlakukan untuk bangsa Indonesia. Hanya hukum adat haruslah tidak dipakai jika hukum ini berlawanan dengan perintah yang diberikan kemudian atau perintah umum, kemudian bertentangan dengan dasar-dasar utama dari keadilan dan kepatuhan. Oleh karenanya, dalam perkara hukum, siksa tak tercapai kepentingan yang besar dan keamanan umum. Charter 1808. Susunan pengadilan untuk bangsa bumi putra akan tetap tinggal menurut hukum serta adat mereka. Pemerintah Hindia akan menjaga dengan alat-alat yang pantas, supaya dalam daerah yang langsung dikuasai oleh pemerintah sedapat-dapatnya tersapu segala perbuatan sewenang-wenang yang masuk dengan diam-diam, yang berlawanan dengan hukum serta ada anak negeri. Lagi pula ikhtiarnya supaya anak negeri mendapat keadilan dengan cepat dan baik, dengan menambah jumlah banyaknya pengadilan-pengadilan negeri atau pengadilan pembantu, kemudian ditentang segala pengaruh yang buruk dari kekuasaan politik apapun juga. Masa pemerintahan Letnan Gubernur Raffles pada tahun 1811 sampai 1816. Pada umumnya, dalam perkara-perkara antara orang-orang Indonesia dijalankan dengan hukum adat. Akan tetapi, dianggap perlu untuk mengadakan syarat tentang berlakunya hukum adat, yakni bahwa hukum adat tidak boleh bertentangan dengan the universal and acknowledged principles of substantial justice. Hukum adat dianggap tidak mempunyai derajat setinggi hukum Eropa. Hukum adat hanya dianggap baik untuk bangsa Indonesia, akan tetapi tidak patut jika diberlakukannya terhadap orang Eropa. Hal ini dibuktikan dengan peraturan jika salah satu seorang dari pihak yang berselisih, baik pihak penuntut maupun yang dituntut, adalah orang Eropa, maka perkara harus diadili oleh Court of Justice yang memberlakukan hukum Eropa. Kemudian pada masa 1816 sampai 1848, peraturan yang berlaku pada masa ini adalah bersifat sementara, menunggu konkordansi yang akan diberlakukan di negara Belanda. Pada prinsipnya, diterima suatu unifikasi hukum di Indonesia, yaitu satu hukum untuk semua golongan hukum. Tetapi yang menjadi ukuran
unifikasi itu adalah hukum yang berlaku di negeri Belanda, dan hukum adat telah ditempatkan di bawah ancaman akan didesak oleh hukum Belanda. Kemudian jika terjadi perselisihan antara dua golongan yang berbeda, maka yang dipakai adalah hukum dari pihak yang dituntut. Selanjutnya pada masa 1848 sampai 1928. Tahun 1848 merupakan tahun yang sangat penting dalam sejarah hukum perundang-undangan Indonesia. Oleh karena itu, sejak tahun ini dimulai pengkodifikasian hukum atau pembukuan hukum ke dalam kitab perundang yang disusun secara sistematis. Pengkodifikasian itu dimulai dari hukum perdata yang berlaku bagi golongan penduduk bangsa Eropa dengan mempertahankan atas konkordansi. Sehingga hukum perdata yang berlaku bagi golongan Eropa adalah tiruan dari kodifikasi hukum perdata yang dibuat tahun ini. Dimulai pengkodifikasian hukum ke dalam kitab perundangan yang disusun secara sistematis. Kemudian pada masa 1945 sampai 1950, tata susunan hukum nasional tidak banyak memperoleh tanggapan dari kalangan ilmu hukum. Hukum adat tetap sebagai hukum golongan di samping hukum golongan yang lain. Hukum adat masih terbatas lingkungan kuasa berlakunya, baik personal maupun teritorial. Pada masa Undang-Undang 1950 merupakan hasil cerminan hasil kompromi maksimal antara negara-negara bagian dari RIS dengan Republik Proklamasi dengan mengemban paham demokrasi liberal. Pasal 25, 102, dan 104 merupakan bukti bahwa hukum adat didesak ke belakang oleh hukum tertulis atau kodifikasi. Hukum adat dinyatakan sebagai suatu hukum golongan yang lambat laun harus hilang karena perkembangan dan karena tertuang ke dalam kodifikasi dan undang-undang. Dalam bidang keilmuan, terdapat keengganan untuk memakai istilah hukum adat dikarenakan menimbulkan kesan salah paham, seolah-olah bersifat zaman dulu, menimbulkan kesan salah paham, seolah-olah bersifat zaman dulu dan bersifat hukum yang bukan Islam, sehingga muncul saran untuk menggantinya dengan istilah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif. Kemudian pada masa 1959 sampai 1965, adanya pandangan hukum adat sebagai salah satu stelsel hukum yang sesuai dan mampu mendukung pembangunan tata hukum nasional selaras dengan kepribadian bangsa Indonesia. Penetapan MPRS terlampir A menjadi hukum adat sebagai landasan tata hukum nasional. 3 butir perubahan MPRS. Yang pertama mengenai tempatnya. Hukum adat bukanlah hanya sebagian dari hukum nasional, melainkan hukum nasional itu sendiri. Kemudian mengenai pengertiannya, tidak lagi identitas dengan pengertian sebelum Perang Dunia II dengan segala cirinya. Kemudian mengenal isinya, tidak lagi dibutuhkan dengan kebiasaan-kebiasaan daerah yang dinamakan hukum, melainkan dengan suatu tingkat yang lebih tinggi dan abstrak. Lingkungan kuasa berlakunya meliputi semua warga negara dan daerah hukum Republik Indonesia. Kemudian pada masa 1966, terjadi pergesekan politik mempengaruhi cara pandang terhadap Pancasila, Undang-Undang 1945 dan pembukuannya. Usaha melaksanakan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Usaha melaksanakan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuensi. TAP MPRS nomor XX garing MPRS garing 1966. Sumber segala hukum adalah Pancasila sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana, kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Untuk kepada Ibu dosen Ibu Reni, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.